Salam kerahiman. Hari ini 23 Mei. Kita akan bahas bersama-sama Diary 1318. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1318. 10 Oktober 1937. Oh Yesusku, guna mensyukuri rahmat-Mu yang begitu banyak, aku mempersembahkan kepadamu tubuh dan jiwaku, budi dan kehendakku, serta semua perasaan hatiku. Lewat kaul-kaulku, aku telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Kini, aku tidak memiliki apa-apa lagi yang dapat kupersembahkan kepadamu. Yesus berkata kepadaku, "Putriku, engkau belum pernah mempersembahkan kepadaku apa yang sungguh-sungguh menjadi milikmu." Aku mawas diri secermat-cermatnya dan aku merasa bahwa aku sudah mencintai Allah dengan segala kemampuan jiwaku. Dan aku tidak mampu menemukan apa yang belum Kuberikan kepada Tuhan. Maka aku bertanya, "Yesus, katakanlah kepadaku apa yang belum Kuberikan kepadamu. Dan seketika itu juga aku akan memberikannya kepadamu dengan tulus hati." Yesus berkata kepadaku dengan penuh kasih, "Putriku, berikanlah kepapaanmu, sebab itulah satu-satunya milikmu." Dan pada saat itu juga seberkas cahaya menerangi jiwaku, dan aku melihat seluruh lubuk kepapaanku. Pada saat yang sama, aku mendekapkan diriku pada hati Yesus yang Maha Kudus dengan penyerahan diri yang sedemikian besar, sehingga kalaupun aku bersalah atas dosa semua orang yang sudah dikutuk, aku tidak akan meragukan kerahiman Allah. Sebaliknya, dengan hati yang remuk redam, aku akan menghempaskan diriku ke dalam lubuk kerahimannya. Aku percaya, oh Yesus, bahwa Engkau tidak akan menolakku, tetapi akan mengampuni segala dosaku lewat tangan wakil-Mu. Di sini Suster Faustina bercerita, dengan sekian banyak rahmat yang dia terima, maka dia sebagai ungkapan syukur, dia mempersembahkan yang menurut dia itu sangat berharga. Dia mempersembahkan kepada Tuhan. Dia katakan, "Aku mempersembahkan tubuhku, aku mempersembahkan jiwaku, aku mempersembahkan budiku, aku mempersembahkan kehendakku, juga aku persembahkan perasaanku, dan juga mempersembahkan diriku, semuanya, sampai dikatakan semuanya aku serahkan kepadamu,
Sehingga aku tidak punya apa-apa lagi yang harus diserahkan, karena semua kepunyaannya sudah Dia serahkan. Tapi di situ Yesus bilang, "Putriku, engkau belum pernah mempersembahkan kepadaku apa yang sungguh-sungguh menjadi milikmu." Belum pernah mempersembahkan kepadaku, kata Yesus, apa yang sungguh-sungguh menjadi milikmu. Tubuh, jiwa, kehendak, perasaan, apakah itu milikku? Yesus bilang bukan. Artinya engkau belum mempersembahkan apa yang betul-betul menjadi milikmu. Fausinanya bingung. Apa? Ya. Dan di situ Yesus bilang lagi, berikanlah kepapaanmu, sebab itulah satu-satunya milikmu. Kepapaan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, kekurangan, itulah sebetulnya milikmu. Milikmu satu-satunya. Karena Yesus nggak pernah kasih kekhawatiran, kekurangan, kelemahan. Enggak. Dan Yesus bilang itulah satu-satunya milikmu. Berikanlah kepadaku kepapaanmu. Karena itulah yang engkau miliki. Bukan tubuh, bukan jiwa, bukan perasaan. Kita mau coba lebih gampang, kita mencoba melihat ya cerita waktu Yesus disalib. Waktu Yesus disalib, di kiri kanannya ada yang disalib juga ya. Kita bisa baca itu dari Lukas 23 ayat 39. Ada dua penjahat. Di Lukas 23:39, penjahat yang satu bilang, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ya, jadi si penjahat itu bilang, "Kamu kan Kristus. Kamu bisa bangkitin orang yang dari mati jadi hidup lagi, kamu bisa sembuhkan orang, bisa kasih makan banyak orang. Banyak hal yang kamu bisa lakukan. Ayo, kamu selamatin diri kamu sendiri dan juga kami." Tapi si penjahat yang kedua bilangnya lain di ayat 41. "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Kita pantas nih dihukum, dia bilang sama temennya yang jahat. Karena kita berbuat jahat ya pantas kita dihukum. Sedangkan orang ini enggak bersalah. Dia menunjuk ya, Yesus itu enggak salah. Jadi harusnya dia enggak pantas disalib bersama-sama dengan kita. Lalu di ayat 42 si penjahat ini berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang lagi sebagai raja." Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang lagi sebagai raja. Artinya dia tahu siapa Yesus. Dan dia percaya kalau kamu datang lagi sebagai raja, ingat aku. Nah, di sini juga banyak orang yang sebetulnya tahu Yesus. Yesus itu anak Allah. Yesus itu menyelamatkan kita. Yesus itu mau menanggung segala kesalahan kita. Dia mau didera, dia mau disalib, dia mau menderita. Asal kita selamat. Tapi seringnya kita masa bodoh. Kita cuek. Nggak peduli. Tetap aja berbuat salah. Tetap aja menyakiti hati Tuhan. Tetap aja menyakiti sesama. Mumpung. Ya. Nah, ini kembali lagi ke cerita tadi. Dia katakan Yesus. Jadi dia tahu Yesus, ya. Dan kalau engkau datang lagi sebagai raja, ingat aku. Dan apa kata Yesus? Di ayat 43, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kadang-kadang kalau kita lihat cerita itu ya, ada yang sempat tanya sama saya, "Kok enak amat ya? Dia berdosa, dia salah, dia cuma bilang kayak gitu aja. Yesus langsung janjikan akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Enggak dihukum, enggak diselidiki dulu, kamu salahnya apa, dosanya apa." Yesus langsung bilang, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus."
Karena pada waktu dia bilang Yesus, ya, kita perhatikan ya. Pada waktu si penjahat ini bilang Yesus, itu artinya dia sedang memanggil belas kasihnya Tuhan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan belas kasihnya, untuk menyatakan belas kasihnya Tuhan kepada manusia berdosa. Dia datang ke dunia, dia turun dari surga untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Jadi Yesus itu adalah yang berbelas kasih. Jadi kalau kita bilang Yesus, misalnya memanggil nama Yesus, kalau kita memanggil nama Yesus, sebetulnya kita lagi memanggil belas kasihnya. Pada waktu kita bilang kita percaya pada Yesus, Yesus, saya percaya padamu, itu menunjukkan bahwa saya percaya pada belas kasihnya Tuhan. Sekali lagi ya, pada saat saya memanggil Yesus, jadi pada saat si penjahat ini bilang, Yesus, kalau engkau datang lagi sebagai raja, artinya si penjahat ini tahu Yesus itu adalah yang berbelas kasih, Allah yang berbelas kasih. Dan kalau engkau datang lagi sebagai raja, ingat aku. Karena dia tahu berdosa, dia tahu dia butuh Tuhan. Jadi pada saat saya memanggil nama Yesus, artinya saya sedang memanggil belas kasihnya. Pada saat saya bilang saya percaya dalam nama Yesus, saya juga artinya percaya dalam belas kasihnya Tuhan. Dan sebagai tambahan buat kita semua, kalau kita bertindak dalam nama Yesus, ya kita suka dengar orang bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau kita bertindak dalam nama Yesus, artinya kita harus mengamalkan belas kasihnya. Jadi kembali lagi ke cerita tadi, pada waktu si penjahat ini bilang, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku. Karena pada waktu dia memanggil nama Yesus, dia ingat Yesus yang berbelas kasih. Pada saat dia percaya bahwa kalau Yesus datang lagi sebagai raja, dia juga lagi memberikan satu kepercayaan, berarti bahwa saya percaya pada belas kasih Tuhan. Saya memanggil Yesus, saya memanggil belas kasihnya, saya percaya pada Yesus, saya percaya pada belas kasihnya. Sehingga dia berani bilang, kalau engkau datang lagi sebagai raja, ingat aku. Dan ini semua menjadi tawaran buat kita semua. Pada waktu kita mau melakukan tindakan dengan nama Yesus, kita melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Artinya kita harus melakukan tindakan apapun dalam belas kasih Tuhan. Itu aja. Silahkan Bapak Ibu refleksi, renungkan sendiri untuk mengambil buah-buah apa yang dapat kita gali dari bacaan ini, dari cerita ini. Kita tutup ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Kami semakin kembali dikuatkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami, walaupun kami manusia berdosa. Engkau datang untuk kami yang berdosa, agar kami diselamatkan. Dan bagimu, keselamatan itu luar biasa, tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Dan Engkau mau curahkan kepada siapa saja yang percaya bahwa Engkau Allah yang berbelas kasih. Mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa berbelas kasih. Pada saat kami memanggil nama-Mu ya Yesus, kami ingat akan belas kasih-Mu. Pada saat kami percaya padamu Yesus, kami percaya pada belas kasih-Mu. Dan pada saat kami bertindak dalam nama Yesus, mampukan kami juga untuk mempraktikkan belas kasih, menyatakan belas kasih yang kami terima untuk bisa dinikmati, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.